Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Kus pada pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pagi ini anak-anak kita akan belajar tentang menggapai masa depan. Nah, menggapai masa depan ada dua hal, tentang kaitannya dengan panggilan hidup juga. Secara khusus kita akan mendalami tentang sakramen perkawinan. Maka sebelum kita akan belajar pada pagi hari ini, mari kita beri semangat pagi. Semangat pagi. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Sekali lagi, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke. Kita belajar bersama TV 9. Oke ya. Saling bantu, saling jaga. Cari ilmu di rumah saja. Kita akan mendalami tentang sakramen perkawinan. Nah, di sini Pak Gus di slide-nya menuliskan berkeluarga panggilan hidup kami dalam sakramen perkawinan. Loh, ini kan materinya untuk orang dewasa, Pak. Yang sudah siap menikah. Tidak, anak-anak. Justru pada usia remaja, kalian harus juga dipersiapkan kemana arah panggilan hidup kalian. Oke. Nah, kompetensi dasar yang akan kita dalami yaitu memahami sakramen perkawinan dan sakramen tabisan. Tapi pada topik hari ini kita akan mempelajari tentang sakramen perkawinan saja. Adapun anak-anak, indikator yang akan kita capai adalah yang pertama, memahami makna hidup perkawinan dalam masyarakat. Yang kedua, memahami ajaran gereja tentang makna perkawinan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian perkawinan. Yang keempat, dasar kitab suci terkait dengan perkawinan. Yang kelima, menjelaskan hakikat perkawinan Katolik. 6, kalian nanti diberi tugas, rumuskanlah panggilan hidup kalian. Jika panggilan hidup kalian adalah panggilan hidup berkeluarga, khususnya hari ini kita dalami. Nah, supaya kita dalam belajar dapat mencapai tujuan kita, mari kita awali kegiatan ini dengan doa pembuka. Mari kita siapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan kelimpahan rahmat-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Hadirlah pada kesempatan ini ya Tuhan, terangilah pikiran dan hati kami, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh tentang materi sakramen perkawinan. Engkau melalui sakramen perkawinan hadir dan mau menunjukkan kasih-Mu melalui keluarga. Berkatilah orang tua kami, berkatilah para keluarga-keluarga yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik dan yang masih berjuang untuk menunjukkan kasihnya di tengah keluarga. Semoga mereka menyadari akan pentingnya hidup perkawinan dalam keluarga. Doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, kita sudah berdoa. Minggu yang lalu, kita belajar tentang menggapai masa depan. Apa perbedaan materi ini dengan yang kemarin? Tentang menggapai masa depan, tentunya masih satu rangkaian, yaitu menggapai masa depan, ya. Kemudian itu kaitannya dengan cita-cita, lalu panggilan hidup,
itu apa panggilan hidup kalian? Ada dua pilihan, hidup berkeluarga atau sakramen tabisan untuk yang laki-laki, atau hidup membiara menjadi suster itu bagi yang perempuan. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, masih ingat kalian ya, pada saat kelas 2 yang lalu kita belajar tentang berteman, bersahabat, berpacaran. Berteman, bersahabat, berpacaran. Oh, maaf, ini kelas 7 ya, Pak Gus ingat. Di kelas 7 kalian belajar tentang berteman, bersahabat, berpacaran. Nah, apa sih hubungannya? Karena materi ini materi kelanjutan. Jadi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sekarang dipertegas lagi. Kalau berteman, itu kita tidak pilih-pilih ya, semua jadi teman. Kalau bersahabat, itu lebih sedikit skupnya. Ya, kalau sahabat biasanya ada 2-3 sahabat. Tapi kalau berteman, banyak orang. Nah, lebih khusus lagi, berpacaran. Nah, berpacaran sudah mulai menyempit lagi. Ya, 1 orang. Loh, Pak, itu ada yang sampai 2 pacaran. Wah ya, jangan dicontoh ya. Ya, karena sifatnya berpacaran juga saling mengenal. Itu tujuannya berpacaran. Saling mengenal satu sama lain. Lalu ada tahap yang lebih serius, bertunangan, dan pada akhirnya menuju ke jenjang perkawinan. Yuk, kita lanjut. Nah, gambaran masa depanku, panggilan hidupku. Ini Pak Gus memberi ilustrasi. Ya, ketika Pak Gus masih muda, sebelum melangsungkan perkawinan, hanya seorang, sebagai seorang laki-laki, dan istri saya, seorang perempuan. Lalu kami menikah. Nah, itu sampingnya ya. Pernikahan Pak Gus juga di gereja Katolik menerima sakramen perkawinan. Pada tanggal 6 Juli 1996. Ini Pak Gus memberikan kesaksian. Kemudian dari perkawinan itu Pak Gus menghasilkan keturunan 2 anak laki-laki. Yang pertama Sius, yang kedua Sisko. Semuanya cowok semua. Nah, itu sebagai ilustrasi dari 2 orang menjadi berkembang, beranak cuculah. Masih ingat Kejadian bab 1 26 sampai 28. Oke, baik, jangan kemana-mana. Masih bersama Pak Gus di Rumah Ilmu. Masih bersama Pak Gus di Rumah Ilmu. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi bahwa hidup perkawinan adalah sesuatu yang penting. Maka himbauan Paus Fransiskus mengatakan calon suami atau istri perlu dibantu untuk memahami martabat dan keindahan perkawinan. Seluruh jemaat perlu terlibat dalam pastoral pranikah, antara lain dengan mengintegrasikannya dengan persiapan penerimaan sakramen-sakramen inisiasi. Nah, anak-anak, oke, kita lanjut. Pak Gus mau bercerita kaitannya dengan apa yang dihimbaukan oleh Bapak Paus Fransiskus. Nah, di slide Pak Gus menjelaskan, panggilan hidup berkeluarga perlu dipersiapkan. Untuk itulah kita belajar melalui pedoman pembinaan persiapan pranikah Katolik. Nah, itu Pak Gus ada di situ, ya, yang pakai kaos kuning, yang di atasnya itu ada Romo Suwarno, Romo di paroki Santo Yusuf Karangpilang, dan beberapa tim dari PPNK namanya. Nah, Pak Gus dengan tim si keluarga ini mempersiapkan calon-calon yang akan berkeluarga, pasangan suami istri. Mereka mengikuti kursus, ya. Nah, kursus perkawinan namanya, atau melalui PPNK.
Jadi kami memberikan materi, Pak Gus memberikan pedoman, pembinaan, persiapan pranikah Katolik. Jadi kalian besok sebelum menikah juga akan melalui tahap ini, dipersiapkan oleh gereja. Harapan gereja, kalian menjadi keluarga yang baik, keluarga yang mampu mencerminkan kasih Allah yang begitu besar dalam tanda petik keluarga kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu pesertanya sekian banyak itu, calon-calon pasangan suami istri. Mereka dipersiapkan. Ya, karena masalah pandemi ini, akhirnya kami juga mempersiapkan melalui daring. Jadi tidak seperti biasanya tatap muka. Ada dokternya juga, ada psikolognya juga, ya. Nah, semua bergabung untuk mempersiapkan seperti apa yang diharapkan Bapak Paus Fransiskus. Ya, semua harus terlibat dalam kegiatan pastoral keluarga. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, ada dasar-dasar kitab suci yang akan menjadikan kita semakin paham apa yang menjadi kehendak Allah. Pak Gus mengajak kalian untuk membaca kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak malu. Itu dari kitab Kejadian mengingatkan kita tentang hakikat sebagai laki dan perempuan yang dikehendaki Allah untuk bersatu. Nah, sekarang dari Injil Markus, apa yang disampaikan? Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kehendak Allah apa yang dapat kita temukan dari Markus tadi? Tentu saja tidak boleh bercerai. Nah, itu ya poin-poinnya. Di kitab
Efesus, surat Santo Paulus kepada umat atau jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sudah ia menyukainya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jangan kemana-mana, masih bersama Pak Kus di Rumah Ilmu. Masih bersama Pak Kus di Rumah Ilmu. Anak-anak, kita masuk pada sifat hakiki perkawinan, yaitu hakiki atau sifat hakiki perkawinan adalah kesatuan dan tak terceraikan. Hal ini tertulis dalam Kanon 1056. Ciri-ciri hakiki perkawinan ialah unitas, kesatuan, dan indissolubilitas, sifat yang tak dapat diputuskan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Nah, inilah yang dikehendaki Yesus, bahwa manusia hidup bersatu yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka sifat perkawinan hakiki ya sepanjang hayatnya dia mencintai, saling berbagi kasih, saling menghormati, saling membantu, saling melengkapi. Oke, kita lanjutkan. Nah, proses pendalaman kalian yaitu, sekarang Pak Kus tanya kepada kalian, apa panggilan hidup kalian? Apakah yang dikehendaki Allah dari panggilan hidup yang telah kalian putuskan? Bagaimana upayamu untuk mewujudkan panggilanmu? 4. Apabila ada masalah dalam panggilan hidup yang kalian putuskan, bagaimana cara kalian mengatasi masalah tersebut? Lalu 5. Sesuaikan dengan kehendak Allah cara kalian dalam mengatasi masalah. Sesuai atau tidak? Yang ke-6, kepada siapa saja kalian mengkomunikasikan masalah tersebut untuk mengatasi masalah? Apakah kepada semua orang? Atau bagaimana baiknya? Silakan nanti didiskusikan. Pak Kus akan menjelaskan tentang perkawinan Katolik. Perkawinan adalah perjanjian kasih antara suami dan istri. Nah ya, perjanjian kasih. Jadi dasar perkawinan adalah cinta. Laki-laki dan perempuan. Lupa, itu ada yang laki-laki dengan laki-laki. Tidak boleh. Gereja Katolik tidak mengakui perkawinan sejenis. Perempuan dengan perempuan ada, tidak diakui oleh Gereja Katolik. Ya.
perjanjian kasih antara suami istri ini membutuhkan komitmen. Komitmen untuk apa? Senasib, sepenanggungan dalam semua aspek. Ya. Lalu komitmen untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kesejahteraanku sendiri. Kelahiran dan pendidikan anak. Komitmen. Perjanjian ini harus dipegang dalam hidup berkeluarga. Urusan pendidikan anak, ya suami dan istri, bukan diserahkan kepada mamanya atau kepada papanya. Dua-duanya, papa dan mama, sebagai orang tua, pendidik pertama dan yang utama. Komitmen dalam perkawinan melibatkan Allah dalam pergulatan hidup. Nah, ini penting ini ya, anak-anak. Jadi kalau kita mempunyai komitmen, jangan pernah melupakan Allah. Cinta yang mendasari perkawinan. Karena hanya Allah yang memampukan kita untuk menjalani masa-masa sulit dalam hidup berkeluarga. Kadang ada fase-fase itu, dan Allah lah yang akan menyatukan, memampukan kita. Selalu memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Waktu, perhatian, ya, kata-kata yang saling menguatkan. Komunikasi harus saling mengerti, tidak boleh untuk egois pribadi. Nah, tantangan dalam mewujudkan komitmen dalam perkawinan yaitu menuntut apa? Kerja keras dan sifat rela berkorban. Jadi kalau pasangan suami istri tidak bekerja keras, bekerja bersama, tidak rela berkorban, tidak akan komitmen perkawinan bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, Pak Kus sudah 24 tahun mengarungi hidup berkeluarga. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya seperti ini, rela berkorban, mengesampingkan ego pribadi, adanya penghargaan terhadap pasangan. Kalau tidak ada saling penghargaan seperti itu, tidak sampai 3 bulan mungkin sudah selesai perkawinan. Apakah itu yang dikehendaki Allah? Tentu tidak. Nah, sekarang kita masuk simpulan. Bagi orang Katolik, perkawinan dipandang sebagai sakramen. Apa itu? Perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara pria dan wanita, tetapi adanya keterlibatan Tuhan. Apa maksudnya perkawinan sebagai sakramen? Pasangan suami istri itu harus menampilkan, menghadirkan kasih Allah yang begitu besar kepada keluarganya. Jadi kalau tidak menampilkan kasih yang begitu besar, pasti perkawinannya tidak mencerminkan sakramen. Bisa terjadi masalah, banyak masalah lagi. Oke. Nah, dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33 juga dijelaskan bahwa hubungan mesra ini dilambangkan oleh Gereja Katolik dan Kristus sendiri. Bagaimana Yesus yang begitu mencintai gerejanya memberikan semangat kepada kita semua untuk menghadirkan kasih-Nya. Nah, dasar perkawinan kalian ingat, laki-laki dan perempuan itu saling mencintai, setia, dan tetap utuh. Nah, tanggung jawab suami istri yang harus diberikan, ini tanggung jawab suami kepada istri, ini penyediaan kebutuhan rohani dan kebutuhan rumah tangga bagi keluarganya. Nah, ini laki-laki, kalian masih muda, harus mempersiapkan diri kalau memang panggilan hidupmu berkeluarga. Ya, harus tanggung jawab, menafkahi, kasih, perlindungan, dan perhatian untuk kesejahteraannya. Laki-laki hormat, pengertian, menghargai terhadap perempuan. Kesetiaan mutlak, harus. Oke, ini. Nah, penugasan dari Pak Kus setelah dijelaskan ya, agak cepat memang karena waktunya. Apa pendapat masyarakat tentang hidup perkawinan? Bagaimana pendapat kalian tentang makna hidup perkawinan? Jelaskan pandangan perkawinan menurut Gereja Katolik. Jelaskan dasar kitab suci yang mendasari hidup perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik. Jelaskan hakikat perkawinan Katolik.
merumuskan panggilan hidup kalian di masa yang akan datang. Nah, anak-anak, Pak Kus berpesan, jadikan rumah sebagai istana, dan Yesus menjadi raja atas keluarga kita. Oke, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menghendaki kami untuk hidup berkeluarga. Bantulah kami pada masa remaja ini untuk saling menghargai, mempunyai sikap yang baik terhadap sesama, saling bertoleransi, saling menyapa, saling membantu untuk menggapai masa depan kami, baik tentang cita-cita kami, pekerjaan kami, ataupun panggilan hidup kami ke depannya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan hadir dan terlibat dalam usaha kami dalam hidup berkeluarga. Ya Tuhan, hadirlah dan bantulah kami untuk mewujudkan masa depan dan panggilan hidup kami. Doa yang sederhana ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak.